Lalu nggak cuma itu, Yosef juga curhat kepada Danu. Dia bilang dia sangat kecewa kepada Amelia anaknya dan juga istri pertamanya Tuti. Ini semua mengenai yayasan yang mereka bina bareng-bareng. Dan ternyata untuk saat ini Yosef sudah ditendang atau dikeluarkan dari yayasan tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal update lagi tentang kasus eksekusi terhadap ibu dan anak yang terjadi di Subang nih, geng. Karena perkembangan dari kasus ini, sekarang pelakunya sudah terungkap. Ini semua berkat kesaksian atau pengakuan dari salah satu pelaku, yaitu Danu, yang merupakan sepupu dan keponakan dari dua korban. Pelakunya adalah ayah dari korban sendiri atau suami dari salah satu korban. Nah, yang gilanya adalah si pelaku ini mampu menyembunyikan aksi kejinya selama 2 tahun lebih. Lalu geng, belakangan diketahui ternyata si pelaku, ayah korban atau suami dari korban juga yang bernama Yosef, ternyata pernah curhat ke si saksi kunci sekaligus pelaku, yaitu Danu. Dari curhatan Yosef inilah akhirnya motif eksekusi terhadap ibu dan anak ini mulai tercium. Karena kan selama ini tidak ada yang tahu motifnya kenapa. Ada yang bilang karena istri muda, ada juga yang bilang motifnya karena uang yayasan. Entah mana yang benar. Nah, tetapi kabarnya Yosef sebagai otak dari pelaku itu pernah curhat kepada si Danu, dan disinilah nanti akan terungkap nih alasan sebenarnya dari Yosef ini mengeksekusi anak dan istri pertamanya tersebut. Nah, nanti kita juga bakal bahas nih geng. Di dalam kasus ini sudah ada rekonstruksi kejadian alias reka ulang adegan bagaimana mereka mengeksekusi dua korban ini, dan ternyata terungkaplah di dalam kejadian ini ada keterlibatan istri kedua dari Yosef yang bernama Mimin, dan bahkan kedua anaknya juga ikut terlibat. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Mari kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Untuk pertama kita bahas dulu curhatan Yosef ke Danu. Jadi geng, setelah Danu ini menyerahkan diri ke polisi, Danu langsung mengatakan semuanya. Dia mengungkapkan kalau dia terlibat di dalam aksi eksekusi terhadap Amel dan juga ibunya Tuti. Dan di saat itu dia bilang 4 pelaku lain adalah Pak Yosef sendiri, lalu istri keduanya yang bernama Mimin, serta 2 anak dari Mimin yang bernama Arigi dan juga Abi. Lalu Danu juga bilang sebenarnya Yosef ini pernah curhat sama dia mengenai uang yayasan. Kemarin kita udah sempat bahas nih mengenai uang yayasan, dan yayasannya jelas banget selama ini yayasan tersebut sudah menjadi hak milik dari kedua korban serta anak sulung hasil perkawinan dari Yosef dan juga Tuti. Curhatan Yosef ini diungkapkan oleh Danu terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, dan itu 1 hari sebelum eksekusi terjadi. Dari curhatan Danu dikatakan oleh Danu, sebelum dia dihubungi oleh Pak Yosef, itu sebenarnya dia baru saja menghadiri sebuah acara liwetan bersama dengan anak sulung Pak Yosef dan Bu Tuti, yaitu Yoris dan juga istrinya Yoris yang bernama Yanti Jubaedah, serta dengan kedua korban yaitu Bu Tuti dan juga Amel. Setelah menghadiri acara liwetan itu, kemudian Danu memutuskan untuk pergi ke warnet. Seperti biasa dia ngegame di sana. Ketika dia sedang asik-asiknya ngegame, tiba-tiba HP dia bunyi. Dan ketika dia lihat, ternyata yang menghubungi dia adalah Pak Yosef. Ternyata Pak Yosef, pamannya ini, itu emang udah terbiasa meminta bantuan kepada Danu. Karena Danu ini memang tipikal yang sering disuruh-suruh. Nah, di saat itu Pak Yosef bilang kalau dia butuh bantuan. Di saat itu Danu bertanya, "Minta bantu apa, Mang?" Dan Yosef hanya menjawab, "Udah
bantu aja Danu, ikut aja dulu katanya. Danu yang di saat itu bingung ini mau ngebantuin apa, langsung mengiyakan. Oke Mang, saya kesana katanya. Danu akhirnya pulang ke rumah terlebih dahulu dari warnet dan langsung mengambil sepeda motornya, yaitu Yamaha Vega R, yang kemudian dengan menggunakan motor tersebut Danu menghampiri Pak Yosef. Di saat itu dia bertemu dengan Pak Yosef tepat di warung pecel lele dan dia langsung nanya nih, apa yang harus dilakukan? Kurang lebih dia nanya kayak gini, bantuin naon Mang katanya. Tapi di saat itu tetap aja si Yosef ini nggak ngejawab pertanyaan Danu. Dia hanya menjawab, udah Danu bantuin saya aja, kamu tenang aja pokoknya. Jadilah di warung pecel lele itu si Yosef ini bercerita kepada Danu tentang kondisi rumah tangganya dengan istri pertamanya Tuti. Lalu nggak cuma itu, Yosef juga curhat kepada Danu. Dia bilang dia sangat kecewa kepada Amelia anaknya dan juga istri pertamanya Tuti. Ini semua mengenai yayasan yang mereka bina bareng-bareng. Dan ternyata untuk saat ini Yosef sudah ditendang atau dikeluarkan dari yayasan tersebut. Sehingga Yosef ini tidak punya penghasilan. Selama ini Yosef hanya mendapatkan uang yang sudah dijatah oleh Amelia dan Tuti. Seperti yang gue katakan di video sebelumnya ya geng, yang mana Amelia ini itu merupakan sekretaris yayasan dan ibunya Tuti itu adalah bendahara dari yayasan. Nah, sementara anak pertama dari Tuti dan Yosef yang bernama Yoris itu sudah menjabat sebagai ketua yayasan. Jadi Yosef di sini benar-benar tidak dilibatkan. Ya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin bisa jadi karena anak-anak kandungnya ini nggak mau gitu ya. Penghasilan yayasan yang sudah mereka bangun dengan keringat sendiri justru dinikmati oleh istri kedua Pak Yosef dan anak-anaknya. Perhitungan setiap bulannya nih ya, Yoris sebagai ketua yayasan itu mendapatkan uang sebesar 15 juta sebulan. Sementara Tuti dan Amalia mendapatkan masing-masing 10 juta. Angka ini cukup besar untuk seukuran orang yang tinggal di daerah. Sementara Yosef itu merasa dia selama ini juga ikut membangun yayasan tersebut, tetapi dia hanya mendapatkan jumlah yang sudah ditakar dan itu hanya sedikit. Tetapi di dalam hal ini, Danu mengatakan Yosef tidak menyebutkan berapa angka yang dia dapatkan dari hasil penjatahan dari anaknya Amel dan juga Bu Tuti. Lalu bisa dikatakan selama ini Yosef ini hidupnya terlunta-lunta. Dia agak susah karena uang yang dia dapatkan itu ya tidak cukup gitu ya. Dan itu juga penghasilan utama Yosef dari uang yang dijatah oleh Tuti dan Amelia. Lalu menurut keterangan Yoris melalui kuasa hukumnya yaitu Leni Anggraini, istri muda Yosef yang bernama Mimin mungkin merasa kesal nih karena uang yayasan harus masuk ke Bu Tuti terlebih dahulu. Dia tidak terima dan mungkin merasa cemburu karena istri pertamanya ini justru mendapatkan jatah yang lebih besar. Tapi padahal nih geng ya, staf dan karyawan di yayasan tersebut itu banyak diambil dari keluarganya Mimin ini. Walaupun sebenarnya yayasan tersebut tidak ada hubungannya dengan dia karena dia adalah istri kedua. Tidak ikut membangun sedari awal ketika yayasan ini berdiri. Nah, jadilah timbul rasa cemburu di sini. Lalu ada sumber yang mengatakan nih geng, kalau sebenarnya Yosef ini sedang terlilit hutang. Besar hutangnya itu berjumlah 55 juta rupiah dan rencananya Yosef ini akan melunasi hutang tersebut dari dana bos yayasan. Makanya, menurut keterangan Yoris, ayahnya Yosef ini setelah ibunya tewas itu justru menghubungi Yoris untuk membicarakan pencairan uang yayasan atau uang bos, dana bantuan operasional sekolah milik yayasan mereka. Yosef memiliki hutang ini terungkap setelah ada seseorang yang mengaku sebagai tetangga Yosef yang tinggal di Cijengkol dan dia menagih hutang sampai datang ke rumah Yoris, yang saat itu si penagih ini justru bertemu dengan istrinya Yoris. Disitulah mulai terungkap tuh, oh ternyata Pak Yosef ini punya hutang, besar juga hutangnya, 55 juta rupiah. Istrinya Yoris ini langsung menghubungi Yoris di saat itu dan ada hal yang aneh terjadi di sini geng. Yang mana menurut keterangan Yoris ya, surat perjanjian hutang piutang tersebut tertulis dengan jelas kalau Pak Yosef ini meminjam uang sebanyak 55 juta. Tapi surat perjanjian itu dibuat pada tanggal 6 Maret tahun 2023 dan dijanjikan akan dilunasi pada tahun 2024 dengan batas bulan Oktober 2024.
Kok bisa nih? Nah, apa nih korelasinya? Kan Amelnya udah lama meninggal. Kok dia ada surat hutang piutang yang baru dibuat tahun 2023? Nah, menurut Yoris, Yosef ini meminjam sebanyak itu katanya untuk membayar biaya kuliahnya Amel. Lah, aneh banget. Amel bukannya udah meninggal dari tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kok bisa bapaknya Yosef punya pinjaman di tahun 2023 untuk bayar kuliah anaknya yang sudah meninggal? Dan orang yang datang menagih hutang tersebut juga mengancam. Katanya, kalau hutangnya Yosef ini tidak dibayar, maka orang ini bakal membongkar boroknya yayasan yang memakai dana BOS, padahal siswa di yayasan tersebut hanya sedikit. Nah, jadilah di saat itu hal ini benar-benar membingungkan. Kembali kepada Danu. Danu juga mengatakan nih, ketika Pak Yosef ini curhat, dia nggak cuma cerita soal uang atau soal dana yayasan, tapi di situ dia juga bercerita kalau dia ingin sekali memberikan pelajaran kepada Amelia dan juga istri pertamanya yang bernama Tuti ini. Tapi pelajaran apa yang dimaksudkan oleh Yosef dalam hal ini, Danu tidak paham. Padahal di saat itu yang dimaksud oleh Yosef adalah dia ingin mengeksekusi anak dan istri pertamanya ini. Dari sini mungkin kita udah bisa menyimpulkan nih geng ya, kalau sebenarnya Yosef ini memang sudah merencanakan semua aksinya. Dan walaupun belum ada pernyataan nih dari pihak kepolisian tentang motif sebenarnya Yosef melakukan eksekusi, tetapi di sini kita bisa melihat sendiri dari pengakuan Danu. Kalau memang dia jujur dan dia bercerita tentang hal yang sebenarnya, berarti alasan Yosef mengeksekusi benar gara-gara duit. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Danu yang diancam oleh Yosef. Nah, menurut keterangan Danu lagi nih geng, dikatakan setelah pertemuan di Pecel Lele tersebut, mereka berdua, Yosef dan Danu, itu baru menuju ke TKP pada pukul 9 malam. Sesampainya di sana, yaitu kediaman Amelia dan juga Bu Tuti, di saat itu Danu diminta untuk berjaga di luar. Di saat itu Danu pun menuruti perintah dari pamannya ini, dan dia hanya berdiri di samping garasi rumah Bu Tuti dan juga Amelia. Dia berdiri di sana hampir sejam, yaitu sampai jam 10 malam. Sementara itu, dia menyaksikan sendiri Yosef ini masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah Yosef masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pintu garasi tempat di mana Danu berdiri itu dimatikan oleh seseorang dari dalam. Lalu Danu masih berdiri di sana sampai 2 jam lebih, dan tiba-tiba dia kaget. Anak dari Mimin, yaitu Arigi dan Abi, datang ke lokasi. Sebenarnya Danu ini tidak mengenal dekat Arigi dan Abi, tetapi Danu tahu kalau ini adalah anak dari istri keduanya Pak Yosef. Lalu, sesaat setelah Arigi dan Abi datang, tiba-tiba Pak Yosef ini memanggil Danu. Suasana di saat itu sudah sangat gelap. Nah, Danu pun menemui Yosef dan ternyata Yosef di saat itu menyuruh Danu untuk mengambil sebilah golok yang ada di dapur. Lalu saat itu, Danu ini melihat, loh, kok ada Mimin, istri kedua dari Yosef, sudah berada di dalam rumah. Sejak kapan dia datang gitu kan? Lalu di saat itu, tanpa bertanya lagi, Danu yang kebingungan untuk apa Yosef meminta golok, langsung mengiyakan dan langsung menuju ke dapur. Dan di saat itu, seluruh ruangan rumah sudah dimatikan lampunya. Hanya lampu dapur yang masih menyala. Setelah mengambil golok, tiba-tiba Danu membawa golok tersebut. Dan golok tersebut langsung direbut oleh Arigi dari tangan Danu. Lalu Danu ini diperintahkan oleh Pak Yosef lagi untuk kembali berjaga di depan rumah. Yosef langsung mengiyakan. Dia pun berjalan keluar dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Yosef dikagetkan dengan suara teriakan perempuan. Yang mana dia sangat mengenali suara itu. Suara itu adalah suara dari Amalia. Mendengar suara teriakan tersebut, Danu sontak panik. Dia langsung berlari ke dalam rumah menuju ke kamar Amelia. Dan Danu di saat itu sangat kaget ketika dia melihat Tuti dan juga Amalia sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bersimbah cairan merah, sudah tergeletak tidak bernyawa. Lalu dia juga melihat anak Mimin yang lain, yaitu Abi, sedang membenturkan kelapanya Amalia ke tembok bertubi-tubi. Dan itu benar-benar keji banget. Danu nggak habis pikir. Lalu Danu di saat itu yang gak tahu apa-apa itu sempat memastikan kondisi Tuti dengan cara mendekatkan tangannya ke hidung Tuti, dan ternyata Tuti ini sudah tidak bernafas lagi. Lalu sementara itu jasad dari Amalia diangkat sendiri oleh Yosef. Di saat itu Danu udah gak kuat dengan kondisi tersebut. Dia udah gak tahan dengan apa yang terjadi dan dia sempat meminta izin untuk pulang duluan. Dia bilang kayak gini, "Mang, saya mau pulang Mang." Dan Yosef bilang, "Tunggu Nu, nanggung sebentar lagi," katanya. Lalu tiba-tiba Yosef pun meminta
Danu untuk mengangkat jasad tersebut juga dan membersihkan TKP. Dia meminta Danu untuk mengambilkan air agar bisa membersihkan seisi rumah. Nah, setelah semuanya selesai dilakukan, barulah di saat itu Danu diizinkan pulang oleh Yosep. Tapi ketika Danu mau pulang, Yosep ini sempat mengancam. Dia bilang kayak gini, "Awas ya Nu, jangan bocor kamu ya," kata Yosep. Dan di dalam kondisi ini, seolah-olah Danu ini memang diset untuk menjadi kambing hitam berada di lokasi tersebut. Di dalam pengakuan Danu ini, Danu juga mengatakan, sebenarnya yang mengangkat jasad Tuti dari kamar lalu ke kamar mandi, kemudian setelah bersih diangkat lagi ke mobil Alphard, itu adalah Danu, Yosep, Arigi, dan juga Abi. Jadi mereka berempat tuh yang bekerja sama. Sementara Mimin hanya melihat. Dan ketika memasukkan jasad Tuti tersebut, Danu ini mengaku dia melihat Yosep menyalakan mobil Alphard tersebut. Kemudian setelah itu barulah disusul dengan jasad Amelia yang juga ikut dimasukkan ke dalam mobil. Di saat itu Danu nggak tahu apa-apa. Ini jasad Amelia dan Tuti kenapa dimasukkan ke dalam mobil, nggak jelas alasannya kenapa. Apakah di saat itu ada rencana ingin membawa lalu membuang jasadnya? Nah, Danu ini tidak tahu apa-apa. Mungkin di dalam hal ini kalian bakal gregetan dan geram banget gitu ya melihat sikap Danu yang nurut-nurut aja nih geng. Tapi perlu kalian ketahui nih geng, nah Danu ini memang nggak punya keberanian untuk melawan Yosep karena berdasarkan pernyataan dari pengacaranya Danu yang bernama Ahmad Taufan, dikatakan kalau Danu ini memang lebih nurut sama Yosep ketimbang keluarganya sendiri. Gara-gara Danu ini adalah anak angkat dari Yosep, dia berasal dari keluarga yang gak mampu dan selama ini memang dijadikan oleh Yosep semacam orang yang patuh dan nurut aja kalau disuruh-suruh. Lalu di dalam kejadian ini nih geng ya, dikatakan nih sebenarnya Danu sudah berulang kali sejak awal kasus ini mencuat, itu dia sudah mendapatkan intervensi berupa interogasi yang dilakukan di luar kantor polisi. Dan Danu ini kabarnya di luar agenda pemeriksaan resmi sudah lebih dari 15 kali dijemput oleh oknum yang mengatasnamakan kalau dia adalah penyidik. Dan ketika dijemput, Danu ini bukannya dibawa ke Polres, melainkan ke sebuah lokasi yang bahkan Danu sendiri tidak tahu sedang berada di mana. Dan di sana Danu banyak sekali mendapatkan ancaman-ancaman dan tekanan dari para oknum tersebut. Yang dimana Danu ini diminta untuk tutup mulut dan tidak boleh banyak berbicara. Nah, ini sebelum dia akhirnya mengungkapkan kejadian ini ke publik dan melaporkan pelaku sebenarnya ke kantor polisi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan skenario Yosep dalam kasus Subang. Jadi berdasarkan keterangan dari Yoris melalui kuasa hukumnya, dari awal dia sudah merasa aneh dengan keterangan dari ayah kandungnya ini karena banyak sekali keterangan dari Yosep yang dirasa janggal. Yoris memberikan keterangan ya di hari yang sama ketika ibu dan adiknya ini meninggal. Katanya Yosep ini sempat nelpon istrinya si Yoris, dan di saat itu Yosep bilang kalau Tuti dan Amelia diculik katanya. Nah, lalu selain itu ada kejanggalan lainnya, yaitu Yosep tiba-tiba memberikan kabar pertama kali kepada Yanti, istrinya Yoris, tidak langsung ke Yoris. Padahal kan Yoris ini anak kandungnya, terus Tuti dan Amalia itu ibu kandung dan adik kandungnya Yoris gitu. Kenapa yang dihubungi malah istrinya Yoris, yaitu Yanti? Kecurigaan Yoris juga semakin kuat karena Yoris ini sempat disuruh oleh Pak Yosep ayahnya untuk mengambil mobil Toyota Yaris di TKP, yang mana mobil ini sudah terparkir di samping mobil Alphard sejak kejadian itu terjadi. Kata Pak Yosep kepada Yoris, mobil itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kejadian yang menimpa Tuti dan Amalia. Tetapi ketika Yoris ingin memindahkan mobil itu, justru Yoris dimarahi oleh Kapolres. Lalu selain itu, menurut pengakuan Yoris pernah sempat dipaksa oleh Yosep agar didampingi pengacara ketika memberikan keterangan sebagai seorang saksi, baik itu di media maupun di kantor kepolisian. Jadi di dalam hal ini, Yosep dan Yoris itu memiliki seorang lawyer atau kuasa hukum yang sama. Jadi kayak kuasa hukum keluarga lah gitu. Kalau udah pernah menghubungi ya? Nah itu. Waktu itu kan itu udah pakai kuasa hukum kan susah ya, waktu itu pernah di kontak juga kan nggak ini kan gitu. Gitu seperti itu kan. Berarti selama ini memang komunikasi AA sama Papa udah Terakhir komunikasi terkait keluarga atau terkait ini pasca
peristiwa itu kapan? Ya setelah itu kan mungkin ya setelah sempat lah ya gitu kan, papa golap kan 2 hari itu kita tahlilan dia golap lah gitu kan itu. Nah, spontan di saat itu Yoris yang dipaksa oleh ayahnya harus didampingi oleh kuasa hukum menolak permintaan ayahnya itu karena Yoris berpikir kalau tidak bersalah ya ngapain pakai kuasa hukum segala, pakai pengacara segala, berikan keterangan yang jujur menurut apa yang dialami aja. Nah, disinilah terlihat Pak Yosep ini semacam ketakutan kalau Yoris ini keceplosan atau ngomong hal-hal yang mengarah kepada kecurigaan yang dapat merugikan Yosep. Jadi kalau misalkan pakai pengacara, biasanya kan pengacara ya akan membela si kliennya. Mau itu salah, mau itu benar, pengacaranya akan berbicara sesuai porsinya gitu sebagai seorang kuasa hukum. Nah, itulah dia skenario tambahan yang dilakukan oleh Yosep agar memuluskan aksi kejinya ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan adegan prarekonstruksi. Adegan prarekonstruksi ini terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November tahun 2023, jadi baru aja kemarin. Nah, dilakukan di TKP yang tidak lain adalah rumah Tuti dan Amelia. Ada sekitar 95 adegan yang diperagakan di dalam prarekonstruksi tersebut, yang dimana adegan demi adegan ini itu menurut pengakuan Danu. Jadi bukan si Pak Yosepnya yang mengakui sendiri apa yang dia lakukan di saat itu. Dan di saat itu menurut Danu tidak ada yang dia tambahkan atau dia lebihkan. Dan berdasarkan prarekonstruksi, kedatangan 4 tersangka di TKP itu memang mulai jam 9 malam yang diawali oleh Yosep dan Danu terlebih dahulu, dan sementara Mimin datang ke TKP menjelang tengah malam dan tidak diketahui oleh Danu. Tapi yang jelas kalau menurut kehadiran dari Arigi dan Abi itu ya sekitar jam 11 malam, yang kemungkinan kedatangan ibu dan 2 anaknya ini mereka berpencar, yang mana ibunya langsung masuk ke dalam rumah sementara 2 anaknya ini menemui Danu di dekat garasi. Lalu di dalam adegan ke-70 sampai 85 terlihat proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin yaitu Arigi dan Abi menggotong jasad kedua korban. Kalian bisa lihat sendiri di gambarnya menggunakan manekin, dan di saat itu adegannya dari kamar terlebih dahulu, baru ke kamar mandi, dan baru ke mobil Alphard. Sementara itu yang membuat gua merinding nih geng ya, ayahnya si Yosep itu menggendong jasad anaknya yang sudah dia eksekusi itu sendiri. Kebayang gak lu sedihnya gimana? Dari kecil ditimang-timang, disayang-sayang gitu ya, diharapkan besarnya jadi seseorang yang sukses atau berbakti gitu, dan ternyata di hari akhirnya Amelia itu juga berakhir di gendongan ayahnya sebagai jasad yang dieksekusi oleh ayahnya sendiri. Setelah adegan memasukkan jasad kedua korban, di adegan ke-94 Danu terlihat sibuk membawa ember yang berisi air untuk membersihkan lantai depan hingga ke dalam dari bercak cairan merah dan bekas kaki dari para tersangka. Dan setelah membersihkan lantai tersebut, adegan prarekonstruksi pun selesai dan Danu terlihat pulang menggunakan motornya menuju arah Jalan Cagak. Sementara Yosep dan kedua anak Mimin tidak diketahui setelah itu pergi kemana, karena keterangan adegan ini itu kan berdasarkan yang disaksikan oleh Danu. Jadi Danu tidak tahu gitu ya setelah itu si Yosep dan 3 orang lagi ini pergi kemana. Adegan ini benar-benar bikin merinding, dan bahkan warga yang menonton prarekonstruksi tersebut itu sampai berteriak-teriak. Mereka ya ngeri banget ngelihat apa yang dilakukan oleh Mimin, Yosep, Arigi dan juga Abi serta Danu, karena tidak menyangka gitu ya begitu kerasnya hati Yosep dalam melakukan eksekusi. Kalau misalkan dia tega kepada istri pertamanya, mungkin orang-orang masih bisa mencari 1001 alasan yang mewajarkan Yosep ini keras hati dan membenci gitu ya. Toh dia sudah beristri 2, tetapi terhadap anak kandungnya bagaimana hatinya tidak bergetar gitu kan? Bagaimana dia tidak tremor gitu ya? Anak kandungnya, darah dagingnya sendiri, dia eksekusi dan dia bopong sendiri jasadnya. Nah, di saat itulah banyak yang merinding banget. Jujur gue juga bercerita merinding banget ya. Apa yang difikirkan oleh si bapak tua ini gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu misteri sosok supir Alphard. Nah, jadi geng, sejak kejadian eksekusi 2 tahun lalu ini terjadi, masih menjadi misteri siapakah orang yang mengemudikan mobil Alphard di mana jasad Amelia dan Tuti diletakkan oleh para tersangka ini. Karena ada kesaksian dari seorang supir angkot di hari kejadian nih. Dia bilang dia sempat berpapasan dengan mobil Alphard tersebut sambil marah-marah karena di saat itu mobil Alphard yang berasal dari rumah Tuti ini tiba-tiba mundur ke jalan raya, lalu secara sembarangan menghentikan mobilnya di tengah jalan. Dan di saat itu si
si supir angkot yang merasa terhalangi langsung berteriak, "Kamu bisa bawa mobil nggak sih?" katanya. Tetapi menurut supir angkot ini, si supir mobil Alphard itu terlihat seperti sedang berusaha menyembunyikan wajahnya, geng. Jadi dia kayak nggak mau wajahnya terlihat. Dia memalingkan arah wajahnya ke samping. Dan di saat itu karena kejadiannya ya subuh banget gitu ya, si supir angkot ini nggak mau ribut-ribut dan meninggalkan lokasi. Keterangan dari supir angkot ini juga dikonfirmasi oleh salah satu saksi yang menjadi penumpang angkot berinisial S. Nah, S di saat itu memang sedang naik angkot tersebut dan dia lagi main HP. Dan dia sempat melihat sosok misterius yang sibuk memarkirkan mobil Alphard di depan rumah Tuti dan Amalia sekitar jam 6.30 pagi. Nah, menurut si penumpang mobil angkot ini juga bilang, ya bener kata si supir angkot, si Alphard ini tiba-tiba berhenti mendadak dan hal itu membuat si supir angkot hampir nabrak katanya. Jadi bisa dikatakan keterangan dari si supir angkot dan penumpangnya yang berinisial S itu gak jauh beda. Jadi ada dua orang saksi, maka mereka gak mungkin bohong gitu ya. Nah, ketika jasad Tuti dan Amalia ditemukan, itu pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, mobil Alphard tersebut sudah dalam keadaan terparkir di garasi rumah Bu Tuti. Namun, ketika ditemukan, mobil berada dalam posisi yang tidak semestinya, geng. Posisi parkir mobil tersebut itu terlihat miring, dan ban depan sebelah kanan mobil tersebut juga sampai naik ke teras rumah. Yang artinya, seseorang memarkirkan mobil tersebut dengan tergesa-gesa. Kalau dilihat dalam kejadian ini, kemungkinan sebelumnya ada rencana untuk membuang jasad kedua korban, tetapi si supir itu justru orang yang baru belajar menyetir. Jadinya di saat itu dia mengurungkan niatnya, maka mobil tersebut akhirnya diparkir lagi di tempat semula. Hal ini agak relate nih, geng, karena berdasarkan pengakuan dari kuasa hukum Yosep dan juga keluarga yang bernama Rohman Hidayah. Dia bilang keempat kliennya, Yosep, Mimin, Arigi, dan juga Arbi, itu tidak ada yang bisa nyetir mobil. Lalu dia bilang ya nggak mungkin lah keempat kliennya ini pelaku. Tapi justru itu semakin mencurigakan karena supir yang dicari justru supir yang tidak bisa menyetir mobil Alphard tersebut. Karena dari cara dia menyetir terlihat sekali dia hanya modal nekat dan belum pernah menyetir selama ini. Nah lalu geng, kalau dilihat dari adegan prarekonstruksi siapa pengemudi mobil Alphard yang dimaksud, hal ini mengarah kepada salah satu anaknya Mimin, yaitu Abi. Nah karena memang Abi ini nggak bisa nyetir mobil dan di saat itu terlihat nih orang kayak cuma modal nekat doang. Nah tetapi hal ini belum dikonfirmasi kepada si supir angkot serta si penumpangnya yang sempat memberikan keterangan. Nah karena ini kejadiannya udah 2 tahun lalu, mungkin agak butuh waktu nih mencari si sosok supir angkot tadi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam temuan barang bukti baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Nah, dalam pembahasan ini, jujur gue kaget banget ya. Jadi, Polda Jabar mengatakan sudah menemukan beberapa temuan baru dari kasus eksekusi ini. Polda Jabar mengamankan sejumlah barang dari hasil penggeledahan dari 4 rumah. Yang pertama, penggeledahan rumahnya Yoris, anaknya Yosep. Lalu penggeledahan rumahnya Mulyana yang merupakan adik dari Yosep. Lalu penggeledahan dari rumah salah satu anggota Banpol atau bantuan polisi. Lalu penggeledahan rumah seorang anggota polisi. Wah, bisa-bisanya nih ya, ada orang di luar keluarga yang diperiksa juga rumahnya, digeledah rumahnya. Dan ternyata barang-barang yang diamankan oleh pihak Polda Jabar itu berupa handphone, memory card, laptop, stick golf, dan juga golok. Barang-barang tersebut diamankan oleh polisi untuk melakukan pemeriksaan ulang, yang mana mungkin saja ada DNA korban yang tertinggal di barang-barang tersebut. Alasan Polda Jabar menggeledah ke-4 rumah dari orang-orang tadi karena 4 orang tersebut diduga sempat masuk ke dalam TKP tempat kejadian perkara, dan di antara mereka ada yang diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi dan mengambil barang-barang di sana, termasuk juga mobil. Lalu tidak hanya itu, polisi juga menemukan DNA yang tidak dikenal berada di bawah jasad Tuti dan Amalia saat ditemukan di bagasi mobil, sehingga polisi ingin memeriksa ulang DNA berupa noda cairan merah yang berada di mobil tersebut. Karena bisa aja gitu ya, DNA tersebut adalah DNA si eksekutor, yang mana dia terluka ketika salah satu korban berusaha untuk melawan. Jadinya ya dari situ
itu nanti bisa terdetek tuh itu DNA siapa, kenapa cairan merah dari tubuhnya ada di sana, yang berarti itu mengarah kepada dia terlibat dalam eksekusi ini. Tapi perlu kalian ketahui nih geng, penemuan 2 DNA di 2 tempat yang berbeda di TKP tersebut membuktikan bahwa pelaku dari kasus ini itu lebih dari 1 orang. Dan bisa dikatakan DNA yang didapatkan di kamar itu adalah cairan merah ketika pertama kali si korban ini mencoba melawan. Dan sementara DNA yang ada di mobil itu adalah bekas tetesan cairan merah dari si pelaku yang tidak sadar kalau dia juga terluka di saat itu. Pembahasan yang terakhir ini cukup menarik. Dugaan adanya keterlibatan oknum kepolisian di dalam kasus ini. Menurut informasi yang beredar nih geng ya, diduga ada 4 orang anggota polisi yang terseret dalam kasus ini. Dan rumah anggota polisi ini juga sudah diperiksa oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan ada juga yang kabarnya sampai diusir oleh Kapolres. Dalam kejadian ini ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah mereka geng. Siapa saja keempat anggota polisi ini? Di sini gue spill aja ya, karena memang di media-media sudah banyak disebutkan nama-nama para oknum ini. Jadi di sini gue hanya menyampaikan kembali, bukan membuat tuduhan sendiri. Yang pertama, yang bernama Ibda Irlansyah Saputra. Dia ini adalah Kanit Jatanras Polres Subang. Namanya sempat disebut oleh salah satu anggota bantuan polisi atau Banpol yang bernama Uci dalam wawancara di sebuah channel YouTube yang bernama Indra Zainal Channel. Kalian bisa lihat langsung atau kalian bisa search YouTube-nya dia, kalian bisa lihat di sana pengakuannya jelas ada. Nah, lalu Banpol Uci ini juga mengatakan dia mendapatkan perintah dari Kanit Jatanras untuk menguras bak kamar mandi yang ada di TKP. Dan ketika sampai di TKP, Uci ini bertemu dengan Danu dan meminta bantuan dia. Nah, Dirkrimum Polda Jabar yang bernama Kombes Surawan pun menyelidiki kegiatan pembersihan kamar mandi. Dan diketahui ternyata tidak hanya diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi, tetapi juga diperintahkan untuk mengambil barang-barang yang ada di sana, termasuk salah satunya adalah mobil. Nah, akhirnya karena adanya keterangan ini, rumah Ibda Irlansyah pun digeledah dan polisi menyita beberapa barang yaitu hard disk, memory card, dan juga sebilah golok yang akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap barang-barang tersebut. Kemudian akan dicocokkan dengan keterangan dari Danu. Nah, sekarang oknum kedua yang terlibat yaitu Ibda Taryono yang merupakan Kanit Babinkam Tipmas Polres Subang. Nah, nama dia ini sempat disinggung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ibrahim Tampo. Di sini, beliau mengatakan berdasarkan keterangan beberapa orang yang ada di TKP, sehari setelah kejadian itu mengarah ke seorang anggota polisi. Ternyata, Taryono ini pernah disinggung oleh Ahmad Taufan selaku pengacaranya Danu. Karena menurut Taufan, pengacaranya Danu ini, saat itu di TKP ada Mulyana yang merupakan adiknya Yosep. Kemudian ada Arif yang merupakan keponakannya Yosep yang juga ternyata merupakan anggota polisi di Polres Subang. Lalu serta di saat itu ada juga seorang Kanit Polres Subang yang bernama Taryono. Mereka di saat itu meminta mobil Yaris diamankan untuk dibawa karena tidak terkunci. Nah, lalu kita ke oknum yang ketiga yang bernama Bribtu Arif Lukman Nur Hakim Miftahul. Nah, anggota polisi yang satu ini merupakan keponakan dari Yosep dan merupakan anak dari Mulyana, adik kandungnya Yosep. Nah, posisi Arif di saat itu bukanlah seorang penyidik, melainkan hanya seorang humas dari Polres Subang di saat itu. Nah, tetapi di dalam kasus ini, dia dikabarkan juga ikut terlibat. Keterlibatan Arif ini adalah saat itu dia yang melarang Yoris ikut dalam otopsi dengan alasan nanti Yoris nggak kuat melihat proses autopsinya. Karena kan proses autopsi itu ya jasad itu sampai dibelah-belah gitu, geng. Lalu selain itu, Arif juga ikut datang ke TKP sehari setelah kejadian. Dan menurut Taufan, selaku pengacaranya Danu, Arif ini sempat ditegur oleh Ibu Kapolres yang bernama AKBP Sumarni yang memorgoki Arif sedang berada di ruang penyidikan. Nah, di saat itu AKBP Sumarni langsung memanggil Arif, "Heh, kamu ngapain di ruang penyidikan?" Karena di saat itu Arif ini kan diketahui dia merupakan keluarga dari Yosep. Jadi seharusnya dia tidak terlibat terlalu jauh di saat itu. Oke, sekarang kita ke oknum polisi yang keempat, yaitu Bribka Aceh Solihin.
Nah, Bribka Aceh Solihin ini saat itu menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Jalan Cagak. Nah, berdasarkan keterangan dari Leni Anggraini selaku pengacara dari Yorif, Arif pernah meminta uang kepada Yoris untuk melakukan otopsi terhadap ibunya Tuti. Dan uang tersebut akan diberikan kepada Aceh sejumlah 1 juta rupiah. Dan selain itu, Aceh ini adalah salah satu polisi yang pertama kali ditemui oleh Yosep setelah kejadian eksekusi terhadap Amelia dan Tuti. Nah, itulah dia geng, nama keempat oknum polisi yang diduga terlibat di dalam kasus ini. Jadi gimana geng menurut kalian dari beberapa perkembangan kasus yang udah kita bahas tadi? Apakah keterangan Danu ini nyata? Apakah keterangan Danu ini memang real menurut kalian? Dia jujur? Atau justru Danu ini sedang mengada-ngada karena ingin menyelamatkan diri? Atau justru ada alasan lain? Menurut kalian gimana geng? Coba tinggalkan komentar di bawah.